Hai Sobat Huavers, apa sih Huavers itu? Huavers adalah singkatan dari Manhwa Universe, di mana aku bakal kasih kamu rekomendasi manhwa-manhwa romansa yang unik, seru, bucin, sedih, penuh emosi, ambisi, dan lain-lain. Sekalian jelasin gimana isi dari ceritanya. Genre bisa opsional tergantung apa yang lagi diminati. Sebelum masuk ke ceritanya, subscribe dulu yuk channel ini. Kamu bisa dukung aku juga dengan like dan share video ini. Atau traktir aku dengan 1 gelas cendol lewat link traktir yang ada di link description box. Arigato dan kamsahamnida. Hari ini aku bakal bacain gimana kelanjutan kisah Baras dan Selen dari video sebelumnya. Kira-kira upaya apa ya yang dilakuin Selen biar bisa selamat dari Baras? Terus apa Baras bener-bener bakal ngurung Selen seperti niatan awalnya? Langsung aja yuk masuk ke ceritanya. Setelah selesai berpakaian, Baras menyuruh Anna untuk menyiapkan makanan untuk Selen. Mereka berdua pun pergi meninggalkan Selen sendiri di kamar. Mencium aroma darah yang belum hilang, Selen pun membuka jendela, lalu memandangi seisi kota dari kastilnya yang tinggi. Kota ini terlihat damai, ucapnya. Namun raut wajahnya berubah cemas saat memikirkan bagaimana nasibnya yang jauh dari kata aman. Dalam karya aslinya, Selen jatuh pingsan sebelum menjadi nyonya, rumah perjamuan lalu dikurung dalam kamar. Sementara Baras menyatakan pensiun secara eksternal dari tugasnya, kemudian tinggal di dalam kamar Grand Duchess. Pria itu tidak berbelas kasih terhadap gadis berusia 20 tahun yang ketakutan bahkan tidak berani menatap matanya dengan benar. Binatang dari segala jenis binatang, Selen membatin. Berbeda dengan karya aslinya, aku tidak langsung dikurung. Sejujurnya dalam situasi ini tidak ada harapan, pikir Selen. Kedua tangannya bergetar hebat, mengepal kuat bertumpu pada jendela. Aku mungkin akan kehilangan kesempatan untuk melarikan diri selamanya jika aku melewatkan hari ini, pikirnya kalut. Tapi, pergi di negara bersalju tanpa persiapan apapun sama saja dengan bunuh diri. Aku harus melakukan sesuatu, imbuhnya. Hari sudah berganti sore. Di luar ruangan, Baras mengetuk pintu dan berkata, "Aku akan masuk." Tetapi pria itu tidak mendengar jawaban apapun dari dalam. Tanpa menunggu lagi, pria itu langsung menerobos masuk, melihat siluet Selen yang sedang duduk memunggunginya menatap keluar jendela. Baras masih berdiri di ambang pintu memperhatikan Selen yang belum menyadari kedatangannya. "Bukankah itu dingin?" tanyanya dalam hati. "Kudengar dia datang dari barat daya yang hangat." Baras melangkah pelan. Atau mungkin, apakah dia menyukai cuaca dingin di sini? Pikirnya. Mendengar langkah kaki mendekat, Selen pun menengok ke arahnya. Mereka saling pandang beberapa saat selagi Selen sibuk dengan pikirannya. "Aku merasa kewalahan hanya dengan menatapmu. Ini sedikit menakutkan, tapi wajah dan aura yang seperti aktor itu benar-benar tipeku. Kudengar kamu di sini tanpa makan siang. Apa kamu tidak lapar?" tanya Baras dengan wajah serius. Mendengar itu, Selen bukannya tambah takut tapi malah menahan tawanya. Itu karena tampang Baras yang seram dengan sikapnya yang perhatian sangat berlawanan. Seperti mencerminkan seekor singa yang menawarkan akan membawakan makanan untuk seekor kelinci. "Aku tidak boleh tertawa," ujar Selen sambil memegangi perutnya. Melihat itu, Baras tercengang. Apa dia tertawa? Selen buru-buru berdehem. Kukira Selen suka ditanya apakah dia sudah makan atau belum, pikir Baras. Apa mungkin aku membuat kesalahan? Bayangan Anna terlintas dalam kepalanya. Kepala pelayannya itu berkata, "Aku tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan wanita karena aku telah berada di medan perang sejak muda. Meskipun aku sudah berkali-kali hadir dalam pesta kemenangan yang diselenggarakan oleh keluarga kerajaan. Aku tidak pernah bicara dengan wanita manapun karena dengan melakukan kontak mata saja, wanita-wanita itu langsung menghindar dariku.
Tapi gadis ini tertawa, pikir Baras bingung. Saya ingin pergi keluar, ungkap Selene dengan senyuman di wajah. Seketika itu pula Selene sadar jika ia sudah terbawa suasana. Apa yang aku katakan? Dia tidak akan membiarkan aku keluar. Sebelum aku dipenjara, tolong biarkan aku merasakan sedikit kebebasan. Harapnya dalam hati. Jika kamu ingin pergi, kamu harus bangun. Ucap Baras mengulurkan tangan kanannya dengan sopan. Ya? Jawab Selene dengan raut wajah tidak percaya. Pria itu bukan hanya mengizinkan ia untuk pergi keluar, tetapi juga akan menemaninya? Pikirnya. Scene pun berpindah, memperlihatkan Baras dan Selene yang sudah berganti pakaian, berjalan di sepanjang lorong bersiap untuk pergi keluar. Apakah aku harus memakai ini? Sulit berjalan dengan ini, Selene sedikit mengeluh. Tetap saja aku senang karena dia yang mengurus sendiri pakaianku. Tambah Selene sambil tersenyum. Baras tiba-tiba menoleh dan membuatnya sedikit terkejut. Karena aku berjalan lambat, apa dia memintaku untuk mempercepat langkahku? Tanyanya pada diri sendiri. Pria itu menyodorkan lengannya yang kokoh, namun Selene tidak mengerti apa maksudnya itu. Kenapa dia melipat tangannya begitu? Apa dia memberi aba-aba seolah ingin menangkapku? Pikir Selene berlebihan. Masih dalam posisi yang sama, Baras memperhatikan Selene yang diam saja. Gambaran sosok Letnan Jard lewat di kepalanya. Pria itu bilang, jika seorang gadis berpakaian kurang nyaman, maka menawarkan pendampingan akan dianggap sopan. Kecuali mereka benar-benar tidak suka, mereka tidak akan menolaknya. Karena Selene diam saja, Baras pun berpikir gadis itu menolak tawarannya. Pria itu berkata dalam hati dengan tangan terkepal. Kami mungkin tidak bersahabat, tapi sekarang Selene dan aku sudah menikah. Dan berbeda dengan yang lain, sepertinya dia tidak takut padaku. Baras membuang wajah dan membalik badan, berniat melanjutkan langkahnya. Apa gunanya semua ini? Pikirnya kesal. Dia hanya seorang wanita yang dibawa ke sini untuk melahirkan pewaris. Aku tidak mengerti mengapa aku sangat berhati-hati dalam bersikap. Aku bisa saja mengurungnya. Lanjutnya jengkel sambil melangkah cepat. Mulai besok dan seterusnya, aku tidak akan membiarkanmu menginjak tanah berumput lagi. Melihat Baras yang membalik tubuh dan melesat begitu saja, membuat Selene ikut mempercepat langkahnya. Oleh karena itu, sepatunya tersandung karpet dan tubuhnya hampir jatuh jika Baras tidak sigap menangkapnya. Dalam momen itu, Selene takjub ketika tangannya tidak sengaja menyentuh paha Baras. Tubuhnya pun bersandar pada dada bidang pria itu. Wah, kokoh sekali seperti pohon, ungkapnya dalam hati. Di sisi lain, Baras berpikir sebaliknya. Bukankah pinggangnya terlalu ramping? Ini hanya segenggaman tanganku. Dia sangat ringan. Bukankah ini hanya seberat kelinci? Rasa kesal dan pikiran-pikiran jahat pria itu pun berubah jadi perhatian. Sebelum musim dingin tiba, aku harus memberimu makan yang banyak agar kamu gemuk, ujarnya dalam hati. Perluas permadani di dalam ruangan. Tambahkan lapisan lain ke perapian dan letakkan lapisan lain di jendela. Pikirnya dengan sungguh-sungguh. Juga pastikan dia tidak bisa pergi. Raut wajahnya tidak bisa dijelaskan. Selene masih berada dalam pelukan pria itu dengan wajah memerah, menahan malu. Untuk menghilangkan rasa malunya Selene, mencoba mengingat kembali sosok Baras. Baras Belias adalah pria yang hidup dan mati tanpa mengenal cinta. Dia menjalani kehidupan yang sepi sepanjang hidupnya. Dan pada akhirnya, mati tanpa sempat menyadari bahwa dirinya kesepian, orang yang malang. Dalam cerita aslinya, Selene dikurung dan mengidap Stockholm Syndrome. Dikatakan bahwa perlahan tapi pasti dia akhirnya jatuh cinta pada Baras. Tapi bagaimana dengan Baras? Sayangnya bagi Baras, Selene hanyalah seorang wanita yang akan melahirkan penerusnya. Menyedihkan sekali. Ingat Seomi saat membaca light novelnya dulu.
Namun sekarang aku tahu kenapa karakter asli Selene membuka hatinya. Ujar Selene dalam hati. Saat aku hampir jatuh, dia segera berlari ke arahku dengan ekspresi terkejut dan memelukku dengan erat. Selene mengingat akan kejadian belum lama ini. Pada saat itu, aku dapat merasakan paha dan dadanya yang kokoh. Aku juga bisa mencium aroma kayu dari tubuh pria itu. Apa itu kulit kayu? Tanya Selene pada diri sendiri. Tidak. Bantahnya cepat dengan memejamkan mata menahan malu. Aku pikir ini akan sulit. Namun aku tidak menyangka akan sesulit ini, eluhnya. Apa kau sengaja memakai parfum sebelum pergi menemuiku? Tentu tidak, kan? Tambah Selene yang pipinya merona. Tidak mau kepedean. Dalam karya aslinya, Baras digambarkan sebagai sosok monster yang mengerikan. Namun saat aku bertemu langsung dengannya, dia sangatlah manis, lembut, penuh perhatian, dan benar-benar tipe idealku. Sejujurnya, jika aku terus bertemu dengannya, aku rasa aku akan jatuh cinta padanya. Bukan karena dia adalah pria tipe idealku, tapi karena aku tidaklah senaif itu. Selene membuka matanya kembali, di saat itu juga ia terkejut dengan Baras yang mengulurkan tangannya. Cerita kali ini berakhir di sini. Tunggu kelanjutannya di video berikutnya ya. Dukung aku dengan cara yang udah dijelasin di awal video. See you!